Shalom anak-anak Papa yang ada di rumah. Apa kabar hari ini? Semoga kita semua senantiasa dalam lindungan Tuhan kita Yesus Kristus. Anak-anakku, pagi ini kita akan lanjut pelajaran kita di bab yang keempat ya. Bab yang kelima, yaitu teladan tokoh Alkitab. Kita akan lanjut pelajaran kita di bab yang kelima, yaitu teladan tokoh Alkitab. Ada di halaman 38 sampai 43. Ada dari halaman 38 sampai 43. Anak-anak Bapak kelas 2 yang di rumah, Bapak harapkan semua buka bukunya ya. Biar Bapak jelaskan sedikit saja tentang pelajaran kita hari ini. Nah, sebelum Bapak jelaskan lebih jauh teladan tokoh Alkitab, Bapak mau bertanya, apa itu teladan ya? Apa itu meneladani ya? Teladan itu artinya menjadi contoh. Teladan itu artinya menjadi contoh. Teladan itu artinya apa lagi ya? Menjadikan diri kita lebih baik. Teladan itu juga di satu sisi menjadi contoh, menjadi tiruan. Teladan itu menjadi panutan dan lain sebagainya. Nah, kenapa dikatakan teladan meneladani tokoh Alkitab? Berarti pelajaran kita hari ini kita mau meniru, mencontoh, menjadikan tokoh Alkitab itu sebagai acuan, sebagai dasar dari pembelajaran kita hari ini. Maka contoh yang paling pertama yang Bapak berikan kepada kita hari ini adalah Yesus Kristus. Bagaimana sih Yesus Kristus? Apa sih yang mau kita teladani? Kalau minggu-minggu sebelumnya kita belajar tentang keluarga, tanggung jawab keluarga, cara menghormati orang tua dan lain sebagainya, hari ini kita lanjut apa yang sudah kita bahas di minggu yang lalu. Kalau hari ini kita belajar tentang teladan tokoh Alkitab, berarti kita mau lihat apa yang mau diteladani dari keluarga Yesus Kristus. Siapa sih Yesus? Yesus itu ayahnya siapa? Yusuf. Yusuf itu pekerjaannya apa? Tukang kayu. Bukan pengusaha, dia tukang kayu. Nah, apa yang dilakukan Yusuf kepada Yesus sebagai anaknya? Yang dilakukan oleh Yusuf kepada Yesus sejak kecil. Sejak kecil ayahnya Yesus Kristus, Yusuf, sudah mendidik, sudah menasihati, sudah mengajarkan Yesus dengan beragam didikan. Sehingga ajaran-ajaran yang diberikan oleh Yusuf itu menjadikan dia semakin dewasa dan berhikmat. Yesus nggak pernah melawan. Ketika ayahnya Yusuf menasihatinya, mengajarkan dia tentang firman Tuhan, Yesus nggak pernah melawan. Dia senantiasa senang. Dia senantiasa bahagia menerima pengajaran, menerima didikan yang diberikan oleh ayahnya. Nah, anak-anak Bapak yang di rumah, apakah kalian, misalnya yang di rumah nih, apakah kalian mau atau kadangkala melawan orang tua karena dinasihati, karena diajari, karena diperintah? Apakah kalian menerima dengan sukacita? Kita mau teladani Yesus Kristus. Yesus itu menerima didikan yang diberikan oleh ayahnya dengan sukacita. Dia tidak pernah melawan. Dia menganggap bahwa orang tuanya itu adalah
suatu keteladanan yang mampu membawa dia, yang mau menghantarkan dia menjadi orang yang berhasil, orang yang baik nantinya. Nah, contoh yang lain yang mau kita lihat, misalnya Samuel, anaknya Hana dan Elkana. Samuel ini bukan dibesarkan oleh ayah dan ibunya. Sejak kecil Samuel ini sudah tinggal di rumah Imam Eli. Imam Eli itu dijadikan dia sebagai orang tuanya yang kedua. Samuel dengan sukacita juga menerima pengajaran, menerima didikan, menerima nasihat yang diberikan oleh Imam Eli. Dia nggak pernah melawan karena dia merasa apa yang disampaikan, apa yang diajarkan oleh Imam Eli kepadanya itu, dia yakin bahwa itu adalah jalan yang terbaik yang harus dia lakukan, dan itu merupakan untuk kebaikan dia di masa yang akan datang. Oleh karena itu sekarang anak-anak Bapak yang di rumah, mari kita mau belajar dari Yesus Kristus dan Samuel. Kita mau belajar dari Yesus Kristus dan Samuel yang hidup dengan penuh percaya kepada orang-orang yang mengasihinya. Kita di rumah juga harus demikian, anak-anak Bapak. Maka anak-anak Bapak yang di rumah harus senantiasa meneladani apa yang sudah diajarkan oleh orang tua kita. Kita diajar misalnya jangan cakap kotor, kita harus ikuti. Kita diajar misalnya harus rajin berdoa. Kita diajarkan misalnya harus menjaga kebersihan. Semua yang dilakukan oleh orang tua itu, yang diperintahkan oleh orang tua itu kepada kita adalah demi kebaikan kita. Sama dengan ketika Yesus menerima pengajaran dari ayahnya Yusuf. Apa yang sudah dia terima, nasihat-nasihat yang dia sudah terima, bimbingan yang sudah dia terima, pengajaran yang dia terima dari orang tuanya, dari ayahnya Yusuf, menjadikan Yesus dirinya sendiri menjadi orang yang penuh hikmat, orang yang hidup di dalam katakanlah ketaatan kepada Tuhannya, sehingga tidak ada lagi ketakutan, kekhawatiran, kecemasan dalam diri Yesus, karena dia percaya, dia sudah berserah diri kepadanya bahwa ayahnya Yusuf sudah menghantarkan dia menjadi pribadi yang bertanggung jawab, menjadi pribadi yang apa? Yang memiliki iman yang baik. Oleh karena itu Yesus itu semakin dikasihi oleh Allah dan sesamanya manusia. Karena apa? Karena nilai-nilai perbuatan yang dimiliki Yesus itu membuat orang-orang di sekitarnya menjadi sukacita. Nah, sampai di sini anak-anak Bapak pembelajaran yang bisa Bapak jelaskan. Nanti kalau ada pertanyaan silakan dijapri Bapak. Semoga apa yang Bapak sampaikan ini bisa dimengerti dan bisa diaplikasikan dalam kehidupannya sehari-hari. Akhir kata Bapak ucapkan terima kasih. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.